Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marvina Nur Prihartini dari Prodi Manajemen Kelas KS SDM dengan NIM 1861042. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis dari usaha Beauty Max. Yang pertama tentang kajian aspek hukum usaha Beauty Max. Apa sih pentingnya badan usaha memiliki badan hukum itu? Badan usaha adalah kesatuan organisasi dan ekonomis yang mempunyai tujuan untuk memperoleh laba atau keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Yang pertama yaitu badan usaha yang tidak berdasarkan hukum, dan yang kedua badan usaha yang berbadan hukum. Salah satu jenis usaha yang kami analisis yaitu usaha Beauty Max, masker kecantikan. Banyak sekali peluang yang bisa dijadikan sebagai bisnis, baik untuk pemula dan yang berpengalaman. Beragam peluang usaha yang bermunculan saat pandemi virus corona. Tak cuma sekedar yang berhubungan dengan bisnis, makanan dan minuman atau tanaman, tetapi juga merambah ke produk kecantikan, salah satunya adalah masker wajah. Tujuan usaha: 1. Mendapatkan laba. 2. Memberikan variabel pada model masker kecantikan. 3. Mencapai penjualan yang melebihi target. Identitas usaha. Usaha yang kami teliti yaitu tentang The Beauty Max, yaitu tentang kecantikan masker. Kecantikan ini akan didirikan di Desa Banjaragung nantinya. Legalitas usaha. Legalitas usaha yaitu izin lokasi, yaitu yang terdiri dari sertifikat akte tanah, bukti pembayaran PBB yang terakhir, rekomendasi dari RT atau RW, kecamatan, izin usaha, yaitu yang terdiri dari surat izin usaha perdagangan atau yang disebut dengan SIUP, surat izin tempat usaha atau yang disebut dengan SITU, nomor pokok wajib pajak atau yang disebut dengan NPWP, dan nomor registrasi perusahaan NRP. Analisis mengenai dampak lingkungan atau yang disebut dengan AMDL. Dokumen yang harus disiapkan jika ingin mendirikan CV, yaitu yang pertama kopi atau scan EKTP, KK, dan NPWP persero aktif dan pasif. Kopi surat kontrak atau sewa kantor atau bukti kepemilikan tempat usaha dari pengelola gedung ruko. Kopi PBB, pajak bumi, bangunan, dan bukti bayar PBB tempat usaha. Foto kantor tampak dalam dan luar. Kantor berada di zonasi perkantoran atau zona komersial atau zona campuran. Ingat ya, dokumentasi KTP, KK, dan NPWP harus dipastikan sudah terupdate dengan status terbaru. Misalnya, jika berpindah alamat domisili di KTP, namun NPWP masih menggunakan alamat lama, maka NPWP wajib terupdate dengan alamat yang sesuai dengan KTP. 2. Kita akan membahas tentang aspek lingkungan Beauty Max, yaitu Business Environmental Scope Beauty Max. Organisasi, yaitu perusahaan Beauty Max sudah membentuk organisasi, mulai dari direktur, sekretaris keuangan, staf administrasi, marketing, dan produksi. Lingkungan, apabila usaha Beauty Max didirikan akan memberikan dampak positif bagi lingkungan untuk mengurangi pengangguran di area industri. Industri, usaha bisnis Beauty Max sudah menjalankan proses perizinan sesuai yang diterapkan di negara Indonesia dan akan produksi di Bareng nantinya, Jombang, Jawa Timur. Organizational and Industrial Environment Strength, yaitu keuntungan dalam industri ini, yaitu dengan trainingnya di kalangan masyarakat, khususnya pada kaum hawa untuk lebih memperhatikan perawatan terutama wajah. Industri ini memanfaatkan sumber daya masyarakat di sekitar agar dapat meningkatkan perekonomian mereka. Kelemahan, yaitu perusahaan tergolong baru sehingga untuk memasarkan harus lebih ekstra agar dapat bersaing dengan produk lama. Weakness, yaitu kerugian yang timbul apabila mendirikan industri ini, yaitu kalahnya dengan pesaing di pasaran. Kerentanan untuk mendirikan usaha ini diperkirakan 1 tahun. Perusahaan dimiliki batasan dalam distribusi, maka perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain. Opportunities, usaha ini memiliki peluang yang sangat besar dikarenakan zaman sekarang banyaknya masyarakat akan peduli dengan perawatan tubuh atau yang disebut dengan skincare pada zaman sekarang. Melakukannya pengembangan mulai dari varian bentuk max dan pengembangan dalam melakukan penjualan dengan memiliki toko web tersendiri. Manfaat perusahaan ini selain mendapatkan keuntungan juga bermanfaat untuk meningkatkan perekonomian sekitar Indonesia. Trade,
yaitu halangan untuk usaha ini, yaitu proses perajinan yang sulit dan rumit. Efek eksternal, apabila perusahaan sulit untuk mendapatkan izin, maka perusahaan yang ingin bekerja akan terpaksa mengundurkan diri untuk melakukan kerjasama. Resiko apabila perusahaan tidak bisa bersaing di pasaran, maka perusahaan akan mengalami kerugian yang cukup besar. 3. Market dan marketing Beauty Max. Analisis pasar terdiri dari analisis konsumen, melakukan evaluasi, kebutuhan, dan analisis informasi konsumen. Penjualan produk barang, yaitu yang pertama tentang menggunakan pemasaran. Kemasan harus menarik, menjual, dan memberi edukasi. Jalin komunikasi yang baik dengan konsumen. Analisis mix marketing. Yang pertama yaitu tentang produk. Jenis produk masker organik tersedia di beberapa varian, tentunya sesuai dengan jenis tipe kulit konsumen. Pengembangan produk hal ini dilakukan untuk memenuhi keinginan serta kebutuhan konsumen serta mengharapkan produk terbaik. Harga. Dilakukan penetapan harga sesuai dengan kualitas produk. 3. Saluran distribusi. Distribusi yang dilakukan oleh pemasaran adalah dengan distribusi langsung, yaitu penyaluran produk dilaksanakan secara langsung dari perusahaan kepada konsumen tanpa perantara. Yang keempat yaitu promo. Dengan adanya promosi seperti pemberian diskon dapat memperlancar penjualan produk masker organik Beauty Max. Analisis strategi pemasaran yaitu yang pertama memperkuat promosi dengan menampilkan keunggulan produk, meningkatkan fasilitas dan pelayanan yang ramah. 3. Memaksimalkan promosi secara berkala. 4. Meningkatkan kepercayaan konsumen. 5. Memperkuat pangsa pasar. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan dan penyampaian penjelasan mengenai studi kelayakan bisnis pada usaha Beauty Max, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.